Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan sebuah tugas langsung dari Bapak Pak Yaris. Langsung saja saya perkenalkan dulu diri saya. Nama saya adalah Hafiz Noval Wiastono, NIM-nya 556. Langsung dari mahasiswa dari Fakultas Hukum, ya, dari kelas I. Daerah saya dari Berau, dari Kalimantan Timur. Teman saya adalah Andi Wahyu, silakan. Saya Andi Wahyu Randisar, NIM belakang 573 dari Fakultas Hukum kelas I juga, yang dibimbing oleh Pak Yaris. Asal kota dari Berau juga, satu daerah. Langsung saja, tanpa berlama-lama, langsung kita menuju ke materi yang akan siang ini kita bahas bersama-sama. Nah, langsung saja sini. Nah, yang pertama di sini kita akan menjelaskan terkait teori kriminologi menurut mazhab lingkungan, yaitu sosial kultural, kemudian sosiokriminal. Dosen pengampu yaitu yang terhormat ya, Bapak Yaris Adi Al-Fajrin. Langsung saja menuju topik yang pertama, yaitu tinjauan singkat tentang kejahatan dan kriminologi. Kejahatan dan kriminologi. Kemudian kita mulai dari kriminologi terlebih dahulu. Secara etimologi, kriminologi berasal dari kata crime yang berarti kejahatan dan logos berarti ilmu atau pengetahuan. Jadi ilmu di sini kriminologi yaitu ilmu yang mempelajari tentang kejahatan serta mempelajari tentang cabang-cabang ilmu tersebut. Ilmu pengetahuan yang bermuara data. Ilmu kriminologi sendiri berkembang pada tahun 1850 bersama-sama dengan ilmu sosiologi, antropologi, dan juga psikolog. Nama kriminologi sendiri ditemukan oleh pria atau pria yang guru besar mungkin ya, atau yang bernama dengan P. Topinard tahun 1830 sampai 1911. Dan beliau sendiri adalah seorang ahli antropologis yang terkenal. Lanjut. Ruang lingkup kriminologi. Ruang lingkup kriminologi meliputi 3 hal, yaitu satu tadi proses perbuatan hukum pidana dan acara pidana yaitu making laws. Kemudian ada pembahasan dalam proses sama ya tadi pembahasan dalam proses pembuatan hukum pidana atau proses making law. Nah, dua tadi ini making laws atau proses making laws ini mempunyai unsur lagi ke bawah, yaitu definisi kejahatan, kemudian unsur kejahatan, dan retalivitas pengertian kejahatan, penggolongan kejahatan, statistik kejahatan. Nah, seperti itu. Kemudian lanjut, etimologi yang nomor 2. Tadi nomor 1 ya, proses perbuatan hukum itu. Kemudian nomor 2-nya, etimologi kriminal, yang membahas teori-teori menyebabkan terjadinya kejahatan. Di sini apa? Etimologi kriminal atau breaking laws ini meliputi aliran-aliran mazhab seperti yang kita bahas sekarang ini. Terus teori-teori kriminologi, ada teori klasik, ada teori apa lagi kemarin tuh saya lupa. Terus yang terakhir ada berbagai perspektif kriminologi. Kemudian nomor 3 ada reaksi terhadap pelanggaran hukum, reacting toward breaking the law of laws. Maksudnya di sini bagaimana reaksi yang ditunjukkan oleh masyarakat terhadap suatu pelanggaran
atau suatu kejahatan kriminal yang ada terjadi dalam lingkungan tersebut. Makanya di situ meliputi yaitu teori-teori penghukuman atau spesifik dari tindak pemberian hukuman atau tindak pidananya seperti apa mungkin seperti itu. Kemudian upaya-upaya penanggulangan pencegahan kejahatan melihat keberadaan kriminologi di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Maksudnya apa? Di sini bagaimana upaya dari masyarakat, reaksi yang menyebabkan masyarakat itu mengambil sebuah kesimpulan dengan adanya kejahatan dan tindakan kriminal seperti ini, reaksi kita sebagai masyarakat bagaimana agar dapat menanggulangi dan mencegah agar tidak terjadi hal kedua kalinya. Kemudian fungsi kriminologi bersifat luas, ya sangat bersifat luas. Lanjut kita kejahatan. Kejahatan. Kejahatan di sini ditinjau dari segi kriminologi. Kejahatan merupakan satu fenomena yang kompleks yang dapat dipahami dari berbagai sisi yang berbeda. Itu sebabnya dalam keseharian kita dapat menangkap komentar tentang suatu peristiwa kejahatan yang berbeda satu dengan yang lain. Dalam pengalaman kita ternyata tak mudah memahami kejahatan itu sendiri. Usaha untuk memahami kejahatan itu sebenarnya telah berabad-abad dipikirkan oleh para ilmuwan terkenal. Plato misalnya menyatakan bahwa emas merupakan sumber dari kejahatan manusia. Aristoteles menyebutkan bahwa kemiskinan menimbulkan kejahatan dan pemberontakan. Di sini dapat saya simpulkan bahwa memang kejahatan tidak bisa kita pandang dengan satu sisi, yaitu sisi keburukan, hanya saja keburukan. Seperti itu. Ada memang beberapa tindak kejahatan yang jika betul-betul dipahami, maka yang dimana kejahatan itu dilatar belakangi oleh suatu hal yang positif, yang dimana memang demi mencapai suatu hal yang positif tersebut harus mengorbankan sesuatu ya, dan itu melalui tindakan kejahatan seperti itu. Makanya di sini dibilang tidak ada yang tahu soal perspektif kejahatan itu, kadang entah disengaja ataupun tidak. Dan baik lagi, memang ketika memang nanti dia disengaja, maka dia akan jatuhnya kepada tindak pidana, karena tindak pidana itu definisinya adalah dia sudah tahu itu salah dan mengerti tentang pasal hukum yang berlaku akan kejahatan, tapi dia tetap melanggar seperti itu maka dia masuk ke tindak pidana. Kemudian lanjut ke slide selanjutnya, yaitu langsung saja ke pembahasan topik dari poin-poin yang telah diberikan. Tinjauan singkat mengenai mazhab positif Italian dan mazhab lingkungan dalam memandang persoalan kejahatan. Ya, kita bahas tentang mazhab positif Italian terlebih dahulu. Apa itu mazhab positif Italian? Mazhab positif Italian itu adalah yang disebut dengan aliran biologi kriminal atau antropologi kriminal. Ahli menyelidiki kejahatan dalam mazhab ini yang terkenal ialah Dr. Cesare Lombroso yang mengemukakan pendapatnya dalam bukunya El Homo Delinquente. Beliau adalah seorang mahaguru pada universitas di Turin, di Italia. Dan ilmu kedokteran dan kehakiman dan psikiatri dan menjadi dokter jiwa di sebuah penjara di Italia. Kemudian beliau beliau menyelidiki dan mengukur bentuk badan dan tengkorak dari kurang lebih 350 orang hukuman atau tahanan, mungkin yang di sini adalah hukuman mati ya. Kemudian dia menyelidiki dan menarik kesimpulan bahwa adanya tindak kejahatan itu pada seseorang itu dari lahir. Nah, itu kita garis bawahi sekarang, nanti kita akan bahas di terakhir. Kita garis bawahi memang ada orang jahat semenjak lahirnya, kita garis bawahi, kita ingat di situ. Lanjut. Dia mengemukakan dan menjabarkan beberapa unsur dari orang-orang tersebut. Setiap penjahat mempunyai banyak sifat-sifat yang menyimpang dari orang biasa.
Nah, apa itu? Ya, pertama ada sifat fisik. Sifat fisik, maksudnya keadaan fisik atau bentuk dari keadaan badan atau postur badan. Tidak memungkinkan bahwa setiap orang jahat itu mempunyai badan yang misalnya aneh seperti itu, tidak. Contohnya, orang korupsi itu badannya sempurna, dia pakai jas, dia pakai dasi, dia pakai kemeja rapi, dia tinggal di rumah yang mewah, kemudian eh, kerja di gedung-gedung tinggi, tapi dia adalah penjahat seperti itu. Tidak ada yang memungkiri, ya. Kemudian yang dijabarkan nomor 2 sampai nomor 6 ini mungkin adalah eh, ketika dia meneliti dari kurang lebih 350 orang tersebut, mungkin hampir semuanya dia menemukan seperti kayak kening kepala agak menonjol, kemudian dahinya agak miring, matanya kecil, rongga mata besar, kemudian rahangnya menonjol ke depan, lubang hidungnya besar, dan rambutnya ikal atau keriting. Tapi perlu digarisbawahi kembali, semuanya yang ada spesifik di sini tidak bisa secara langsung mentah-mentah diambil dan menjadikan, oh berarti keenam spesifik di atas tadi yang saya sebutkan ini berarti memang ciri-ciri orang jahat. Tidak bisa seperti itu, ya. Karena definisinya pada hakikatnya manusia memang tidak ada yang sama semuanya. Semuanya memiliki kelebihan dan dan kekurangan. Jadi tidak bisa, maupun itu kekurangan atau kelebihan secara fisik, internal maupun eksternalnya seperti itu. Lanjut, keadaan psikis atau keadaan jiwanya. Yang pertama, tidak mempunyai rasa belas kasihan dan perasaan menyesal. Kemudian rasa kebal akan pukulan atau benturan-benturan benda keras. Gila hias, kemudian kejam dan tak tahu agama dan berperi kemanusiaan. Contoh kasusnya ini sangat simpel. Psikopat. Kita ambil dari psikopat saja. Seperti itu. Psikopat yang pertama, dia tidak mempunyai rasa belas kasihan. Benar ya? Benar. Tidak ada rasa belas kasihan. Kemudian perasaan menyesal ketika dia membunuh orang, bahkan 4, 5, 6, sampai 100 mungkin orang yang dia bunuh, tidak ada rasa menyesal. Karena di dalam jiwanya sudah tertanam bahwa ketika dia membunuh orang itu, maka dia menciptakan rasa bahagia. Seperti itu. Ya. Tidak ada rasa menyesal. Maka di situ kan namanya kelainan jiwa seperti itu. Kemudian rasa kebal akan pukulan atau benturan, ya seperti itu. Ini lebih ke ini ya mungkin. Kalau psikopat iya masih dipukul, mungkin dia berasa atau mungkin dia ketawa-ketawa seperti itu kan. Ini mungkin lebih ke orang yang eh, apa ya? Debus. Nah, di Indonesia di Banten namanya debus. Rasa kebal akan pukulan, tapi tidak bisa diartikan juga debus itu orang jahat, tidak. Mereka hanya menampilkan kemampuan ability yang mereka punya gitu. Kemudian gila hias ini mungkin dengan dia membunuh korbannya punya jam atau punya perhiasan atau punya anting dan segala macam, mungkin setelah itu dipakai sama dia. Nah, gila harta dia, dengan mungkin itu bisa jadi, tidak ada yang tahu. Kemudian kejam, ya sudah kejam, maka balik sama seperti nomor 1, tidak punya rasa belas kasihan dan perasaan menyesal. Kejam, ya sudah. Tak tahu agama dan berperi kemanusiaan juga sama. Karena didasari semua agama itu kan mengajarkan kebaikan. Apalagi kita yang berumat muslim, tidak ada kita yang mengajarkan namanya keburukan atau saling membunuh satu sama lain, tidak ada seperti itu. Jadi dapat disimpulkan ya dia memang terjangkit keadaan psikis yang lain daripada hal kondisi normal yang tidak abnormal seperti itu. Kemudian tabiatnya. Tabiatnya ini seperti kepercayaan atau kekukuhan atas kepada Tuhan lah seperti itu, atau istilahnya kalau dalam itu kurang lebih iman dan takwa lah, seperti kalau dalam agama Islam. Suka tatoan, minuman keras, main judi, dan perempuan. Mungkin kalau nomor 1 suka tatoan ya kita belum bisa memungkiri bahwa
semua orang bertato itu jahat. Tidak bisa seperti itu. Mungkin karena seni, Mungkin karena seni ada yang karya, suka. Memang dia hobi. karya atau hobi, kita tidak tahu. Jadi don't judge the book by cover itu intinya. Cuman kalau misalnya masih sudah minuman keras atau main judi dan perempuan, nah itu baru kita bisa menyimpulkan memang bahwa memang itu orang jahat atau memang yang keadaan psikisnya itu memang menyeleweng seperti itu. Duniawi lah. Duniawi lah dia istilahnya. Kan tidak ada namanya orang baik yang senang memainkan perempuan seperti itu atau main judi lah. Karena itu sendiri pun adalah tindakan yang tidak benar seperti itu. Toh tidak ada keuntungannya sama sekali. Enggak di agama Islam pun semua agama juga mengajarkan, tidak ada agama yang mengajarkan kamu boleh main perempuan seperti itu, enggak ada. Jadi balik lagi tabiatnya ini juga bisa masuk dalam keadaan psikis seperti itu. Lanjut ke pembahasan dari saya yang terakhir yaitu mazhab lingkungan atau mazhab Prancis. Mazhab ini dikemukakan oleh seorang yang bernama Lacassagne tahun 1843-1924. Mazhab ini adalah di mana seseorang melakukan kejahatan karena dipengaruhi oleh faktor-faktor lingkungan atau faktor-faktor yang ada di sekitarnya. Tadi sudah gitu ya, tokoh terkemukanya adalah Lacassagne, kemudian beliau ada seorang guru besar di perguruan tinggi ya, perguruan tinggi kriminal internasional di Prancis. Kemudian dalam ajarannya dia menguraikan bahwa keadaan sosial atau sekeliling manusia tersebutlah yang menimbulkan terjadinya embrio kejahatan. Kita garis bawahi yang keadaan sekeliling manusia. Dibandingkan dengan kejahatan maksudnya dibandingkan dengan mazhab tadi yang kita dikemukakan oleh Lombroso, di sini ada perbandingan besar, di mana di sini yang lebih masuk akal adalah mazhabnya Lacassagne, kita manggil aja Lakas. Si Lakas ini, dibandingkan dengan mazhabnya Lambros dengan si Lakas ini lebih logik dan lebih masuk akal. Keadaan sosial di sekeliling manusia dan yang menimbulkan terjadinya embrio kejahatan. Kalau dipikir kita secara harfiah dan ilmiah, betul. Apalagi kita sebagai mahasiswa Fakultas Hukum ya, berpendapat bahwa memang betul adanya di mana kejahatan itu tidak ada orang yang jahat dari lahir seperti itu. Nggak ada orang jahat dari lahir. Nggak ada. Kemudian di satu sisi kita menyimpulkan bahwa keadaan sosial di sekeliling manusia yang menimbulkan terjadinya embrio kejahatan di sini masuk akal. Karena murni manusia itu bersih dari lahir, kemudian dia ternodai karena ya keadaan sosial tentunya yang mungkin dia menyebabkan terjadinya kejahatan seperti itu. Tidak ada maksudnya manusia yang dari lahir. Maka di sini kita simpulkan mazhab Lombroso dan Lacassagne ini berbeda jauh seperti itu loh. Ya. Yang satunya mengatakan bahwa kejahatan itu timbul dari manusia dari lahir, dan satunya keadaan sosial di sekeliling manusia menimbulkan terjadinya embrio kejahatan. Sebagai mahasiswa hukum tadi saya bilang, kita sudah bisa memilih dan menyimpulkan mana yang lebih masuk akal dari kedua mazhab ini. Tapi balik lagi, jika memang ada yang positif dari mazhabnya si Lombroso, boleh kita ambil, ya. Kemudian ada yang negatifnya kita buang, kita tidak usah ikuti seperti itu. Kemudian yang dari mazhab lingkungan atau mazhab Perancis ini sama, misalnya memang ada yang negatif, maka bisa kita ambil
positifnya dan kita buang negatifnya. Banyak beberapa ilmuwan yang juga tidak setuju dengan mazhabnya Lambros ini. Sampai mereka membuat petisi bahwa yang pertama itu ada 3 poin dari petisi tersebut, yaitu menolak ajarannya Lombroso, kemudian saya lupa tahun berapa petisinya itu, kemudian poin keduanya dia itu melakukan sebuah penelitian yang dalam terkait mazhab yang dikemukakan oleh Lombroso. Dan petisi poin ketiganya adalah menyimpulkan bahwa ajaran Lombroso ini tidak mengandung kebenaran sama sekali. Cuman sebagai manusia biasa kita hanya bisa mengambil baik dan positifnya saja. Seperti itu, memang ketika ada yang negatif ya harus dibuang. Seperti itu. Jadi setiap ada perbedaan mazhab, yaitu maka lebih baik kita telaah dulu bagaimana baiknya dan buruknya. Jika baik, oke kita ambil. Jika buruk, sudah tidak usah diikuti. Seperti itu. Untuk materi mazhab ini sudah cukup sampai di sini. Akan dilanjutkan oleh teman saya, Andi Wahyu. Pada yang bertugas, langsung saja ya. Oke, di sini saya akan melanjutkan teori kriminologi menurut mazhab lingkungan. Awalnya muncul di Perancis pada abad 19. Reaksi ajaran Lombroso bahwa kejahatan disebabkan pengaruh sekitar lingkungan. Lingkungan yang dimaksud adalah lingkungan pemberi kesempatan dan lingkungan pergaulan pemberi contoh. Menurut para tokoh terkemuka, yang pertama, Albert Bandura tentang social learning theory. Perilaku agresif manusia lebih merupakan hasil dari proses belajar sosial. Kedua, Gustave Le Bon. Orang tergabung dalam massa banyak maka kepribadian menjadi kepribadian massa. Ibaratnya seperti kayak jika kita bergabung ke suatu perkumpulan, maka bisa saja kita kepribadian kita sifat kita bisa berubah mengikuti perkumpulan tersebut. Ketiga, Robert Owen. Lingkungan yang jelek akan membuat manusia jahat, sedang lingkungan yang baik akan membuat manusia baik. Contohnya seperti kita tinggal di daerah yang kotor. Kalau kita tidak bisa mengatasinya, pasti kita akan hidup kotor juga. Sebaliknya, jika kita tinggal di daerah yang bersih, kita juga akan bersih. Contohnya kayak ada di Amerika sebuah kota yang ibaratnya kota pengedar lah narkoba gitu. Anak-anak di sana dari kecil hingga tumbuh besar ya, kalau memang tidak bisa beralih lepas dari pergaulannya, dia mungkin bakal menjadi pengedar juga ke depannya. Beda sama orang yang tinggal di kota yang sudah tertata, disiplin lah, sopan santunnya ada, mungkin dari kecil sudah baik sampai besar. Lanjut. Menurut Mannheim, perbedaan kelas sosial. Kelas sosial bawah sangat mudah tersinggung. Jadi kelas sosial bawah kayak bahasa kasarnya orang miskin. Jika orang berada atau orang di atas mengatakan sesuatu yang bisa kayak mengatakan sebuah ekonomi gitu, keuangan. Itu kan kita tahu mungkin orang kelas bawah itu biasanya kekurangannya di situ masalah finansialnya. Bisa saja mereka tersinggung karena mungkin ibaratnya gitu, wah mereka ini orang berada pasti banyak duitnya, kenapa bisa menindas kita? Ya karena itu mereka mungkin tidak bisa berpikir kayak mana cara jalannya. Yang penting kalau mereka sudah dapat uang ya beli apa yang pengen diinginkan, bukan disimpan gitu. Maksudnya uang kebutuhan sama uang tabung itu tidak ada anunya, tidak tertata. Sekali dapat uang langsung dihabiskan. Menurut Robert Camerton berpendapat sama, yaitu struktur sosial masyarakat yang berkelas-kelas menyebabkan perbedaan kesempatan dalam mencapai tujuan. Misalnya lower class mempunyai kesempatan lebih kecil dari upper class, sehingga menimbulkan kecemburuan sosial. Lanjut. Differential association.
Pergaulan disebut sebagai faktor yang menimbulkan sebuah kejahatan. Beberapa teori Sutherland. 1. Perilaku jahat merupakan perilaku yang berarti menolak karena keturunan, bakat. 2. Dipelajari interaksi dengan orang lain melalui sebuah komunikasi. 3. Komunikasi yang dimaksud adalah intim. 4. Yang dipelajari adalah alasan dan modus operandi. 5. Alasan dipelajari melalui aturan hukum apa menguntungkan atau tidak. Lanjut. Lingkungan. Keluarga, broken home. Broken home biasanya terjadi karena kedua orang tuanya yaitu bapak dan ibunya cerai gitu. Bukan meninggal atau apa, cerai. Biasanya anak cenderung merasa bebas karena tidak ada didikan dari orang tua. Karena mungkin sudah berpisah ya, mungkin yang diajarkan dari bapaknya kurang sama dari mamanya juga kurang karena tidak satu tempat gitu. Ibaratnya jadi anak merasa wah biasa saja bisa saja dia melampiaskan kesedihan itu dengan cara yang salah, sebenarnya kayak merokok, walaupun sebenarnya mungkin ada orang yang lebih parah mungkin pergaulan bebas, minumlah gitu, ya tidak memandang ini aman atau enggak, yang penting lakukanlah dulu sebelum yang senanglah dulu, happy dulu sebelum dia menyadari. Biasanya menurut Nenek Widi Janti 40% nakal mayoritas anak gadis daripada laki-laki. Peribahasa amaksosa yaitu jika burung induk mati maka telur akan membusuk. Jadi kalau diibaratkan di sebuah keluarga, jika orang tua tidak bisa menuntun anaknya ke jalan yang baik, maka anaknya itu akan semana-mana biasanya menjadi anak-anak yang tidak terurus gitu tanpa Menurut Kemal Darmawan, pengabaian terhadap anak adalah faktor penyebab kejahatan secara umum, bukan hanya penyebab kenakalan anak. Jadi mungkin sebagai orang tua kita tidak bisa mengabaikan anak kita. Kita harus menuntun sejak dari kecil, mengenalkan apa yang bakal terjadi nanti ke depannya biar dia bisa mengontrol dirinya sendiri secara mandiri. Apalagi posisi kami anak mahasiswa ini kalau tidak ada bimbingan dari orang tua, jika kami sudah berangkat mandiri bisa saja kami ya bohong, mungkin bilangnya pas ditelepon lagi di kos, padahal di klub malam, kayak ya ibaratnya ya yang penting aman sendiri. Kalau kita memang sudah diajarkan yang baik, mungkin ya sejujurnya kita ngomong di mana ya pasti kita tahu yang mana bagus kita tempat datangi, yang mana tempat yang kita harus hindari. Contohnya seperti jumlah keluarga yang besar. Biasanya karena jumlah keluarga besar berpengaruh, jadi orang tua juga mungkin beberapa anaknya bisa ibaratnya punya 7-5 anak lah. Mungkin satu aja mungkin yang lebih diutamakan, yang sisanya mungkin merasa terasingkan gitu. Jadi mereka mungkin kayak, kenapa ya anak ini yang kenapa kakak atau adik ini yang Terus yang kedua, kedudukan anak. Biasanya juga kadang orang tua membeda-bedakan. Kayak, ikuti ke kamu contohnya yang baik. Yang jadi anak kedua yang mungkin terlihat buruk kayak merasa, aduh, kayak terbebankan gitu pikirannya. Aku pengen berusaha jadi baik, tapi orang tua aku lebih mempercayai pengen berubah cuman gagal karena kurangnya kepercayaan dari orang tua. Ya, ya sudah tidak berani ya. Sudah melakukannya diri sendiri, menenangkannya dengan cara yang salah mungkin bisa saja. Ketiga, ada salah satu yang jahat karena tidak semua saudara juga mungkin bisa menjatuhkan saudaranya masing-masing, tidak hanya teman. Mungkin karena harta, gila harta, mata duitan, mungkin ibaratnya kayak orang tua sudah tidak ada rebutan warisan, tidak mau, yang penting uang, uang, uang. Perbedaan sara. Menurut Made Sadi Astuti, perilaku menyimpang anak disebabkan tidak adanya kontrol baik dari orang tua ataupun masyarakat. Anak tidak memiliki rasa hormat atau sosok panutan lagi. Ini juga berpengaruh di lingkungannya. Jika kayak lingkungannya itu sebebas-bebas, ya mungkin anak itu akan bebas, orang tuanya juga akan membebaskan karena tidak ada didikan yang baik dari orang tuanya. Mungkin bisa saja kayak ada kasus kemarin seorang anak remaja yang menendang seorang kakek-kakek tanpa sebab, karena ingin
terkenal aja di video gitu, sempat viral kemarin di TikTok kah, di Instagram lupa kemarin. Jadi pas viral itu anak-anak tersebut jadi sasaran netizen dan akhirnya mungkin kemarin itu sempat ditahan sama aparat kepolisian. Kedua, lingkungan sekolah. 1/3 dari masa hidup. Bongar. Kejahatan diawali dari kenakalan anak dan remaja. Wajar, bukan wajar sebenarnya, kayak mana? Anak SMP, anak SMA itu maksudnya proses di mana dia bertumbuh dewasa. Maksudnya labil, pikirannya kayak mungkin wah, pacaran, contohnya pengen pacaran ngebet karena mungkin masanya sudah mulai puber, wah, kayak udah ini hidupku, apain aku diatur, merokok lah, apalah yang penting lakukan. Ibaratnya ada yang berkata nakal dulu baru sukses, itu salah sih sebenarnya menurut saya. Karena apa? Kalau memang mau sukses ya dari awal baik, kalau ya nakal nakal gimana gitu, bukan harus gini biar harus terkenal apa yang yang sewajarnya lah. Nakal ya mungkin karena apa, bukan nakal minum, nakal pergaulan bebas, karena apa, kita kita aja sendiri gini, ibaratnya kami juga masih labil, misalnya kadang karena dewasa itu susah menjadi orang dewasa. Kayak kita kuliah di luar kota, kami orang Kalimantan mungkin bisa saja kalau memang tidak bisa mengontrol dirinya, dia terpengaruh kehidupan di sana karena teman-teman mungkin kelabing lah, apalah gitulah, karena susahnya mengontrol emosi sama hati. Yang penting biasanya jiwa-jiwa muda itu pengennya ya asik dulu sebelum memasuki jiwa tua gitu. Orang-orang dewasa sebutnya. Lanjut. Kelompok. 1. Insidentil. Kedua, massa. Prinsip dalam dunia psikologis adalah seseorang yang berada di tengah-tengah kerumunan orang akan berpotensi berubah kepribadian menjadi kepribadian orang banyak. Jadi gini, mungkin awalnya kita buruk ini, pengen berubah. Berkumpullah sama orang-orang yang baik. Itu bukan orang-orang yang agama, mungkin maksudnya dari segi kepribadian baik lah, nggak harus pintar agama. Jadi mereka itu ibaratnya bisa menuntun kita menjadi orang baik, kita bisa berubah dari situ. Karena apa? Perkumpulan kita perkumpulan yang baik. Di kafe juga, mau di kafe mau di apa, yang penting mereka tahu bisa menuntun kita, mengajarkan kita, ibaratnya mungkin bukan sholat untuk agama, mungkin kayak udah dengan berbicara yang menurutnya bisa mengubah kita ya, ada caranya sendiri, tidak harus kamu sholat bukan gitu, atau kamu harus gini baca Al-Quran, enggak, mungkin kita ada caranya sendiri berubah jadi baik. Kalau mau sholat itu mungkin dari diri sendiri tobat sendiri, bukan karena orang ikuti orang. Karena kalau kita ikuti orang bisa aja kita kembali ke masa yang kelam itu. Ketiga, geng terorganisir atau kelompok yang memiliki ciri-ciri antara lain memiliki pemimpin, pengkaderan, jaringan luas, atau aturan main organisasi sebagai mata pencaharian. Kayak perempuan yang ingin dibilang paling hebat lah, berkuasa lah di daerahnya. Dulu sempat, contohnya di daerah saya kemarin ada waktu saya SMP, ada beberapa kumpulan kayak preman anak gitu juga, apa-apa sok-sok meras gitu, kayak yang penting terkenal lah dulu, pakai baju metal, ngelem lah sambil jalan, naik sepeda. Kalau menurut saya itu ya lucu, kayak biarpun saya SMP seumuran mereka, tapi cuman saya sadar apaan sih mereka, mau dibilang apa, sok ngeri juga, tapi giliran dilihat Satpol PP atau polisi, mereka kacar-kacir, kalang kabut karena ketakutan. Yang penting mereka beraninya sama ya anak seumuran gitu, sama yang di atas nggak berani mereka. Cuman mungkin yang berani di atas cuman tata keramanya aja, bukan untuk melawan, tidak melawan ya, ibaratnya mereka ya kurang berani. Kalau tidak sopannya mereka kayak menegur orang tua, "Woi," gitu. Atau tidak ada sopan panggil Pak, Bu, misi, ya selewat-lewatnya aja, yang penting mereka biar dibilang, "Wah, ini ngeri nih." Biar bikin orang-orang takut sebenarnya. Ibaratnya kalau mungkin saya itu kayak apaan, cringe lah, lucu gitu. Keempat, korporasi buat keluarga, kayak kejahatan di dalam apa tadi, Chris?
kejahatan di dalam suatu yang terorganisir. Ibaratnya kayak korupsi lah, Nah, seperti itulah. kayak korupsi kayak Itu kan kejahatan yang iya, ada di suatu kelompok, bukan kelompok umum, dia termasuk di dalam circle yang rapi, yang terorganisir, yang teratur. Cuman ada di dalam itu ada kejahatan. Itu namanya white collar crime. tidak Seperti ada itu. ya kayak tidak adanya kayak main pukul, main nusuk, main bunuh. Mereka memainkan apa yang bisa dengan cara aman, rapi, tanpa ada orang, tanpa ada korban. Ibarat korupsi kayak ya ada mungkin yang baik, ada mungkin yang pengen uang banyak. Ibaratnya yang mengkorupsi uang kantor biasanya di pemerintahan, di kayak banyak lah semuanya semua semua kantor yang berlembaga mungkin karena tidak tidak semua orang di situ bersih. Pasti ada. Biarpun ketuanya jujur, Belum tentu. bersih, belum tentu anggotanya baik semua. Ada beberapa anggota yang mungkin memainkan memonopoli uang di situ. Nah, terus yang kena imbasnya ketuanya tersebut. Yang bikin malu juga ya negara karena korupsi. Uang korupsi negara diambil. Nah, karena main aman gitu. Jujur aja karena sering terjadi di Indonesia apalagi di daerah-daerah saya juga kadang ibaratnya tambang. Ini sudah melebihi ilegal lah. Cuman karena bayar aman. Yang penting bayar. Jujur, ada aja yang kayak gitu. Tidak ada yang tidak ada semua yang jujur, orang-orang jujur. Ya mungkin bakal ada, cuman ya tidak kelihatan. Orang-orang bohong malah yang nanti mungkin awalnya Anda ketahuan tapi ibaratnya mungkin di dunia ndak tapi nanti di akhirat kita lihat siapa nanti yang anu masuknya yang paling bawah lah, neraka lah, jahanam gitu. Mungkin itu saja dari kami kelompok 12. Ya, itu saja mungkin apabila ada kesalahan atau salah tutur kata, mohon maaf. Karena kami juga manusia yang butuh belajar, kami juga masih mahasiswa yang masih menuntut ilmu, maka kami sampaikan apa yang kami ketahui dan apa yang Kami kami dapat. dapat, seperti itu. Tidak menuntut kemungkinan kami dalam penjelasan ini betul semua, tidak. Mungkin ada yang melenceng Ada dari yang melenceng karena atau seperti apa dan hal segala macam, kami mohon maaf. karena kami Gitu. juga sama-sama belajar. Nah, kita sama-sama belajar di sini teman-teman ya. Nah, jadi itu saja. Kemudian jika ada lebihnya, ya itu dari yang di atas, dari Tuhan. Ya. Terus Nah, jika ada saran atau kritik bisa aja nanti di komen di YouTube karena ini Fakultas Hukum I karena ini akan diupload di sana. YouTube. Ya, cukup mungkin itu saja dari kami. Akhirul lakum wabillahi taufiq wal hidayah wa ridwal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.